pemirsa Japas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obral Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber-narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa Pos TV. Dan senang sekali ada Tori Andromeda. Untuk hari ini spesial, saya tidak ada di studio, tapi saya sedang berada di sebuah ruangan, di mana ruangan ini merupakan ruangan dari Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Ya, jadi untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Pak Ketua, ya, ngobrol-ngobrol santai, di mana pastinya di kepemimpinan 2024-2029 ini pastinya banyak sekali hal-hal yang bisa dibagikan kepada kita bersama. Dan langsung saja kita akan sambut, ini dia Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, ada Bapak Dwi Agus Prayitno, SHMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Mas Tori. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah, meskipun suasananya tadi kemarin hujan, ya. Alhamdulillah ini kita sudah sehat. Tetap sehat ya? Hujan juga sudah tidak. Alhamdulillah. Dan Mas Tori dan keluarga juga sehat. Amin. Semoga dan alhamdulillah semuanya sehat dan semoga juga tetap sehat-sehat selalu dan tetap semangat, Pak, ya. Saya manggilnya Kang Wi, ya. Ini panggilan akrabnya. Iya, ya? bisa begitu. Jadi teman-teman tuh manggilnya Kang Wi. Kang Wi, oke. Kang Wi, oke. Pastinya selamat atas pelantikannya kemarin, Kang Wi, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo untuk periode 2024-2029 pastinya, ya. Dan kita juga pengen tahu nih, Kang Wi, beberapa hal terkait pemerintahan, khususnya legislatif juga di Kabupaten Ponorogo. Ini, tapi sebelumnya saya pengen tahu profilnya panjenengan dulu nih, dari karir politik dan lain-lain ini awalnya seperti apa sih, Kang Wi? Iya. Jadi sebenarnya kita itu sudah lama di politik. Ya. Artinya mulai proses dari reformasi kemarin. Jadi itu kan saya masuk di politik selaku sekretaris DPC PKB Kabupaten Ponorogo. Itu mulai 2002. Kemudian di pemilu 2004, ya, alhamdulillah kita berangkat di Dapil Ponorogo 2. Ini kita bisa masuk di DPRD Kabupaten Ponorogo dimulai 2004. Selaku ketua fraksi. Ketua fraksi ya, waktu itu. Ya, jadi tapi sebelum kita di DPRD memang kita sudah ada di organisasi Badan Otonom NU. Jadi kita mulai dari IPNU, dari Ansor, kemudian masuk di DPC PKB Kabupaten Ponorogo. Memang awalnya tetap dari organisasi dulu, organisasi kemasyarakatan, kemudian pada akhirnya juga mantap untuk berpolitik gitu ya. Nah, kenapa harus berpolitik, Kang Wi? Nah, ini menarik. Ya. Jadi kalau kita melihat background kita di pendidikan di sekolah, ini sebenarnya saya ini kalau jurusannya di eksak, di fisika. Ilmu pasti lah ya. Ilmu pasti. Artinya ini sangat jauh. Cuman waktu di sekolah mulai dari SMP, SMA, itu kita masuk di pramuka. Di pramuka, jadi memang berorganisasi itu mulai kita karena waktu di situ kita sudah di Bandom NU, sudah di IPNU IPB. Jadi itu pramuka, bahkan kita juga sering kita terlibat kegiatan pramukaan itu sampai di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Nah, apa sih menariknya politik untuk Kang Wi sendiri? Ya, jadi sebenarnya awal-awal juga nggak terpikirkan. Tapi ketika itu yang pasti begitu ada reformasi 98, kemudian partai masih banyak yang itu mendirikan partai, termasuk di situ ada PKB, di mana PKB ini sudah didirikan oleh NU, sehingga kita yang waktu itu selaku Banom di NU, waktu itu kita sudah di sekretaris Ansor, ya akhirnya kita masuk di situ. Jadi kalau latar pendidikan digandengkan dengan ini kita sudah agak nyambung, tapi ya karena kita berada di ormas itu tadi, sehingga kita bisa
masuk di struktur partai politik. Ada yang bilang bahwa partai politik itu merupakan salah satu kendaraan yang paling efektif gitu untuk bisa, ya mungkin banyak orang bilang katanya bisa punya andil banyak untuk masyarakat, bisa pada akhirnya juga mungkin masuk ke pemerintahan dan pada akhirnya bisa punya posisi yang cukup krusial gitu untuk beberapa keputusan-keputusan. Anda setuju atas hal itu? Ya, saya sepakat tentang itu. Jadi memang partai politik ini kan dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ya, ketika di situ, dan saya merasa waktu saya di kegiatan organisasi kemasyarakatan, ini kan masih banyak yang harus bisa mengambil kebijakan-kebijakan di pemerintahan dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Betul. Untuk dalam rangka kemaslahatan masyarakat, pastinya dengan kendaraan partai politik ini pada akhirnya bisa masuk ke parlemen dan akhirnya bisa punya cukup posisi yang bisa punya semacam kita bisa mengambil peran peran di situ dalam rangka untuk kepentingan perjuangan di masyarakat. Kalau di luar politik sebenarnya panjenengan ada kegiatan lain nggak? Ya itu. Mungkin ada usaha atau mungkin hobi mungkin? Yang jelas dan sampai sekarang untuk kegiatan di sosial kemasyarakatan di Ormas ini saya masih tetap. Masih tetap. Ya? Kalau sekarang ini saya juga di pengurus NU, meskipun dalam level di pengurus ranting, tapi di satu sisi di Ansor kita masih menjadi dewan struktur atau bahasanya seperti dewan penasihat itu di tingkat cabang. Artinya ini tempat kita untuk bersosialisasi, tempat kita untuk berkomunikasi, tempat kita untuk berkegiatan itu ya di kegiatan itu. Susah nggak sih untuk bagi waktu antara mengurusi DPRD dan juga organisasi seperti itu? Saya pikir tinggal meminit saja, ketika kita di DPRD ini kan ada forum-forum tertentu, kemudian ketika di bawah. Ya memang saya ini waktu yang di rumah ini sangat kecil sekali. Bahkan hanya ketika kita tidur aja di rumah. Iya. Menjadikan rumah hanya untuk tidur dan istirahat. Ya karena begitu pulang mungkin ada kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan, kegiatan sosial kemasyarakatan ya kita tetap, dan itu merasa wah ini sangat penting bagi saya, bahkan hanya selevel di tingkat desa. Iya. Apalagi sebagai ketua DPRD yang notabene juga punya posisi cukup krusial di pemerintahan legislatif, pastinya juga cukup menyita banyak waktu juga untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu ya. Dan pastinya kita juga penasaran bagaimana pada akhirnya beberapa program-program yang akan diimplementasikan kepada masyarakat untuk pemerintahan dan juga legislatif di tahun 2024 sampai 2029, tapi nanti kita akan tahan dulu, Kang Wi. Kita akan kembali setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Dalam hal ini ada perda-perda yang bisa juga katakan mandul. Misalnya? Seperti halnya ini. Kita itu sudah menetapkan perda itu tahun 2020, ketika waktu itu saya juga di sini selaku wakil ketua. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Ketua DPRD Ponorogo, ada Kang Wi di sini. Masih semangat ya Kang Wi ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Oke. Nah, Kang Wi, kalau kita berbicara tentang DPRD ya, tentunya sebagai legislatif punya fungsi penganggaran, pengawasan dan lain-lain gitu. Nah, yang pasti setiap masa kepemimpinan ketua DPRD selalu ada inovasi, selalu ada pembaruan, selalu ada beberapa program-program yang pastinya berbeda dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kalau untuk Kang Wi sendiri, untuk periode 2024-2029, apa inovasi yang nantinya akan dijalankan untuk DPRD Ponorogo? Ya, yang pasti tetap fungsi sebagai anggota DPRD, di mana kita itu kan ber-45, jadi kita
bersama-sama dengan 44 anggota DPR dan pimpinan yang lain. Tentunya yang paling utama adalah fungsi yang sudah kita pegang itu, pengawasan, kemudian penganggaran, budgeting, kemudian membuat peraturan daerah bersama dengan eksekutif maupun baik itu inisiatif maupun perda dari usulan dari eksekutif. Ini yang paling utama kita pegang dulu, di mana bagaimana apa yang telah kita hasilkan di dalam perda, di dalam pembahasan-pembahasan, utamanya kita itu kan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada sebuah APBD yang ini firm, yang harus untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini yang harus kita pegang dulu. Alhamdulillah kemarin untuk periode 2024-2029 kita di pimpinan ini sudah masuk di tahapan itu, APBD 2025. Alhamdulillah sudah kita tetapkan, tinggal ini difasilitasi, nanti akan turun untuk dibahas dengan badan anggaran yang itu nanti menjadi penomoran untuk perda APBD 2025. Ketika itu bagaimana ini kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, mulai dari kegiatan yang harus dilaksanakan, kemudian tataran pelaksanaan di bawah, ini yang kita fokuskan dulu. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu berjalan, tentunya kita kan perda ini tidak hanya perda given, perda yang mesti harus itu dilaksanakan tiap tahun, APBD, perubahan APBD, kemudian perda-perda tentang pertanggungjawaban, ini kan sudah given. Ada perda-perda yang lain yang itu turunan untuk kepentingan aturan yang ada di atas. Katakan ini pengalamannya kemarin kita sudah membuat perda tentang pupuk. Ya, tapi perda yang kita hasilkan itu tidak murni bisa kita laksanakan karena menurut evaluasi dari gubernur ini bertentangan dengan ketentuan yang ada, peraturan yang ada di atasnya. Karena memang perda ini kan harus tidak bertentangan dengan aturan baik PP ataupun undang-undang. Ini kan hanya turunan ke bawah. Nah, di situ paling tidak misalkan tidak bertentangan, ada muatan lokal. Sementara perda yang ditetapkan kemarin, bahkan itu bukan kepemimpinan saya, ini sampai sekarang juga tidak bisa dilaksanakan, mestinya harus dihapus. Maksudnya begini, kita akan di luar, kita sudah melaksanakan APBD dan fungsi kita laksanakan controlling dan seterusnya. Ini bagaimana kita membuat perda ini bukan sekedar secara kuantitatif, tapi bagaimana kualitatifnya. Jadi kemarin banyak perda yang sudah kita bahas, itu nanti bagaimana perda ini ya benar-benar bisa kita laksanakan. Bahkan dengan pemerintahan yang sekarang, dilantiknya Pak Prabowo bersama jajaran menterinya, ini kan banyak aturan-aturan yang baru yang harus kita menyesuaikan. Harus adaptif terus untuk peraturan-peraturan baru. Tapi kalau kita berbicara tentang kuantitatif dulu nih Pak, ada sekitar 40 perda yang saya catat, kemudian ada sekitar 7 perda inisiatif. Secara kuantitatif dan mungkin nanti juga bisa disambungkan dengan kualitatifnya. Ini apakah cukup memuaskan untuk panjenengan Pak sebagai Ketua DPRD? Iya, secara kuantitatif tentunya saya secara pribadi sangat bahagia. Artinya kita sudah bisa menelurkan aturan sebanyak itu. Ada 40 dari eksekutif dan 7 dari inisiatif dari DPRD. Nah, kalau melihat itu kuantitatif kita acungi jempol, tapi lagi-lagi bagaimana perda yang secara kuantitatif ini bisa kita pengejawantahkan ke bawah, kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan antara DPRD dengan Bupati. Dalam hal ini ada perda-perda yang bisa juga katakan mandul. Misalnya? Seperti halnya ini, kita itu sudah menetapkan perda itu tahun 2020, ketika waktu itu saya juga di sini selaku wakil ketua, tentang itu ada undang-undang pesantren, di mana dengan adanya undang pesantren kita membuat peraturan daerah
sebagai turunan dari atau pelaksanaan dari undang-undang pesantren itu. Namanya Perda Fasilitasi tentang Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren. Itu sangat lama sekali di provinsi evaluasinya. Saya nggak tahu, kita sudah selalu mengawal ke sana. Padahal itu sangat penting sekali, mengingat masyarakat kita Ponorogo ini banyak sekali pondok-pondok pesantren, banyak sekolah-sekolah swasta yang ini perlu banyak sentuhan dari situ. Nah, ini baru dapat kita tetapkan ini pada akhir-akhir periode kemarin. Nah, artinya ini kan kita itu sudah lama-lama memproses itu, tapi di dalam proses fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi, dari Menkumham ini masih lama. Saya nggak tahu, inilah yang harus menjadi catatan. Makanya ketika ada aturan baru, kita harus mempersiapkan perda. Apakah itu inisiatif ataukah itu perda dari eksekutif? Ini benar-benar kita harus melihat celah supaya tidak terlalu lama dalam proses itu. Itu artinya apa yang selalu menjadi hambatan untuk pada akhirnya perda itu masih belum terimplementasi kepada masyarakat? Ya, seperti yang tadi ada perda tentang fasilitasi pondok pesantren. Itu katanya peraturan pemerintahnya waktu itu belum. Nah, jadi masih undang-undang. Nah, kita kan begitu semangat karena ini menurut kami ini sangat penting sekali untuk kepentingan warga masyarakat Ponorogo. Jadi kenapa kok lama? Ini makanya menjadi catatan kita. Berangkat dari itu, bagaimana perda ini, baik perda nanti dari inisiatif ataupun dari eksekutif, ini benar-benar firm dulu, benar firm dan bisa dilaksanakan di tingkat Ponorogo. Nah, makanya saya tadi menyampaikan kita kuantitatif tapi yang lebih penting adalah secara kualitatif. Masing-masing komisi katakan membuat satu perda inisiatif, itu berarti empat perda. Komisi A 1, komisi B 1, C 1. Yang ini sesuai dengan bidang garapnya dari komisi. Katakan urusan pemerintahan di A, urusan keuangan di B atau pertanian, di C nanti bagian pembangunan, D bagian kesejahteraan rakyat, pendidikan dan seterusnya. Ini benar-benar bisa dilaksanakan ini untuk inisiatif. Daripada katakan 7 tapi nanti dia tidak bisa tidak terlaksana dengan baik, 4 dalam 1 tahun ini akan lebih bagus. Bahkan 7 itu yang penting efektivitas dari kualitatifnya ini ya. Tidak hanya kuantitatif, tidak hanya banyak perda, tapi implementasinya juga masih kurang, tapi juga kualitatifnya bagaimana pada akhirnya beberapa perda itu bisa diimplementasikan, bisa dieksekusi benar-benar kepada masyarakat gitu ya, kurang lebih Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk segmen berikutnya, masih ada satu segmen lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Karena pimpinan fraksi ini mempunyai anggota yang ada di masing-masing fraksi. Ini untuk kepentingan partai. Tapi untuk kepentingan DPRD kita komunikasinya dengan alat kelengkapan baik komisi, HPCD dan juga badan-badan yang lain. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga dengan Pak Ketua. Masih tetap semangat. Pak, kalau jadi ketua DPRD ini kan repot banget nih ya, sibuk banget. Itu olahraganya apa biasanya kalau untuk bisa menjaga stamina gitu? Iya. Saya penasaran juga nih. Sebenarnya biasa saja. Yang penting ada kesempatan untuk jalan-jalan. Jalan-jalan berarti kita jalan pagi, mungkin setengah jam itu aja udah cukup kita sempat-sempatkan yang. Mungkin menemui masyarakat atau kalau ada beberapa aduan-aduan dari masyarakat itu masih ada kesempatan untuk bisa nemuin masyarakat. Masih banyak ya. Bahkan kita sambil jalan itu kan bisa kita kan jalan kaki kita. Sambil nanti kan mampir. Jadi rutenya tidak ditentukan. Kebetulan kan kita rumah ya juga di dapil itu, kita bisa lama. Jadi tetap olahraga sekaligus juga menyapa masyarakat karena ya yang pasti menjadi ketua DPRD ini biasanya, wah Pak Ketua nih biasanya jadi jujukan untuk bisa dapat aduan masyarakat untuk peraturan daerah dan lain-lain seperti itu. Nah,
Back to the topic, Pak. Kalau kita melihat legislatif DPRD ini kan juga orangnya banyak ya. Iya. Isi kepalanya juga banyak, beda-beda gitu. Bagaimana panjenengan sebagai ketua DPRD Ponorogo bisa mengakomodir berbagai macam buah hasil pemikiran mereka, kemudian juga ide-ide dari mereka gitu, Pak. Susah nggak sih, Pak? Iya. Jadi sebelum ke situ mestinya saya juga bisa menceritakan munculnya anggota DPRD yang 45 ini. Iya. Ini kan keberangkatan dari masing-masing fraksi ya, muncul itu dari fraksi. Biar kita juga paham sehingga keheterogenan barangkali ini bagaimana bisa menyatukan kan begitu. Di Ponorogo ini kan ada 7 fraksi. 7 fraksi. Pertama fraksi PKB itu ada 8 anggota DPRD. Kemudian fraksi PDIP itu namanya PDIP Mapan, Partai Indonesia Perjuangan Mapan, karena ada koalisi dengan Partai PAN. Itu ya, dari PDI 7, PAN-nya 3, ada 10. Kemudian setelah itu ada Nasdem, 7 fraksi, ada Gerindra itu 7 anggota yang Nasdem, Gerindra ada 6 anggota. Berikutnya fraksi Golkar 5, fraksi Demokrat 5. Ini kadang saya juga fraksi Golkar dan Demokrat ini sama-sama 5, tapi posisinya kalau jumlahnya lebih banyak dari Demokrat jumlah suaranya. Kemudian ada fraksi gabungan antara PKS dan P3. Jadi ada 7 fraksi, itu ada 4 karena sesuai aturan bahwa membentuk fraksi sejumlah alat kelengkapan, sejumlah komisi 4, maksimal 4. Ada 7 itu berarti kalau ngomong kepentingan, ngomong apa yang harus diperjuangkan, sudah muncul kalau dari masing-masing anggota membaur di fraksi ada 7 pikiran kan? Ada 7 pikiran. Tentunya kan begitu. Tapi saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa keanggotaan DPR yang 45 berangkat dari fraksi yang dinaungi di masing-masing fraksi ini, apapun kalau ketika kepentingan itu di DPRD, ya mari kita bicarakan DPRD secara utuh, secara lengkap, bahwa DPRD itu dalam rangka mewakili konstituennya di masing-masing daerah pemilihan. Artinya itu tidak ngomong kamu dari partai apa. Nah, ini harus kita pahamkan bareng-bareng dulu, sehingga ini bagaimana teman-teman bisa memilih bahwa posisinya sekarang lagi apa. Ketika kita lagi bahas tentang kepentingan masyarakat di DPRD, ya monggo semuanya mari bersama-sama ini satu suara. Ya, ketika nggak pas, kurang pas, ini kan bisa tersampaikan lewat pendapatnya fraksi itu. Nah, di satu sisi memang dia ada tugas partai yang harus menjadi kepentingan masyarakat, yang harus diperjuangkan dari partai itu, kepentingan masyarakat. Ya oke, monggo itu disuarakan di masing-masing fraksi. Nah, bagaimana ini bisa berjalan dengan baik? Ya tentunya kita komunikasi yang baik. Jadi saya ini di sini pimpinan ini berupaya komunikasi itu dengan pimpinan fraksi dulu, karena pimpinan fraksi ini mempunyai anggota yang ada di masing-masing fraksi. Ini untuk kepentingan partai, tapi untuk kepentingan DPRD kita komunikasinya dengan alat kelengkapan baik komisi, ABCD dan juga badan-badan yang lain. Itu artinya memang kalau misalnya memang dalam rangka kemaslahatan masyarakat semuanya memang tetap harus satu suara di forum, dan pastinya setiap fraksi juga sudah punya istilahnya ADART untuk bisa punya misi untuk ke masyarakat juga. Betul, gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pilkada ini juga menarik Pak. Kemarin kan juga kita rasakan tensi politiknya juga cukup panas lah ya. Ya walaupun sekarang sudah mulai adem, tapi kemarin Pilkada 2024 di Ponorogo apakah juga cukup mempengaruhi kinerja dari DPRD Ponorogo sendiri, Pak? Ya, jadi kalau kaitannya dengan pilkada, ini mestinya harus kita memisahkan antara DPRD dengan pilkada. Memang ada sedikit-sedikit orang-orang memahamkan bahwa ini agak
ini karena kepentingan. Tapi alhamdulillah ini yang lagi-lagi saya sampaikan, khususnya pembahasan APBD. Pembahasan APBD kemarin clear kita tetapkan bahkan lebih awal tanggal 18 Agustus. Nah, itu kan semua kepentingan masuk di situ. Sehingga ini rasanya juga tidak ada pemisahan antara kepentingan pilkada dan bukan. Dan memang kita sudah menekankan bahwa monggolah ketika dalam rangka pilkada ini, karena apapun teman-teman yang ada di DPRD ini adalah juga kader partainya masing-masing yang itu bernaung atau mendukung paslon dari di antara dua paslon itu. Ya, itu silahkan, yang penting masing-masing yang masih bergerak, tapi yang di sini nanti kita tetap gergeran. Suasana di luar, kalau memang suasana di luar, kalau kita melihat di medsos ini kayaknya kayak wah hangat-hangat ya. Nah, bahkan kalau nanti kita sandingkan begitu pilkada ini kan tidak hanya ngomong Kabupaten Ponorogo, karena pilihan kepala daerah ini ada provinsi dan juga kabupaten. Betul. Nah, ini kan juga kadang-kadang bingung. Katakan di satu sisi, misalkan PKB, PKB ini di pusat, di provinsi ada mencalonkan satu calon namanya Mbak Lulu. Nah, di sini kita koalisi dengan Pak Sugiri dengan nomor 1 PKB yang provinsi calonnya, di sini calonnya nomor 2. Ada juga yang PDI, ini calonnya Bu Risma. Di sini calonnya nomor 2 karena kita sama. Ya, berarti 3-2. Kadang-kadang ini kan di satu sisi ketika kita sosialisasi, ya masing-masing partai sendiri, kadang yang koalisi sendiri. Artinya itu kan akan lebih kadang-kadang ya lucu juga ya. Apalagi kan sekarang kan ada Kim, ada yang non Kim gitu. Koalisi Indonesia Maju dan tidak, itu sepertinya juga mungkin kadang memecah konsentrasi masyarakat ke sosoknya bahkan, tapi lebih fokus ke koalisi partainya, lebih seperti itu. Tapi tidak terlalu mengganggu kinerja Pak ya intinya ya. Alhamdulillah tidak. Okay. Dan ini bahkan tinggal 2-3 hari ya ini masuk tanggal 27. Ya mudah-mudahan nanti kita juga berpesan selaku Ketua DPRD apa yang Bapak Ibu warga masyarakat Ponorogo tanggal 27 ini memilih, tolong gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Carilah sosok yang benar-benar sesuai dengan harapan, yang punya kemajuan yang ada di Ponorogo. Kemudian setelah itu kita selesai, kita isi pembangunan yang ada di Ponorogo. Ini kan proses tahapan ini kan seperti halnya presiden dibentuk, dilantik bersama dengan DPR berjalan. Di provinsi ini DPR-nya sudah dilantik, kemudian gubernurnya ini berproses, termasuk kabupaten. Nah, begitu ini selesai, marilah sudah selesai proses pilkada, proses pilih memilih, dan kita bersinergi bersama untuk kemaslahatan Kabupaten Ponorogo. Terakhir singkat saja Pak, untuk target paling dekat, apalagi ini menjelang pergantian tahun juga 2025, DPRD Ponorogo, apa yang akan dikebut untuk pekerjaan rumahnya? Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa dengan munculnya pemerintahan yang baru, Pak Prabowo, Mas Gibran, di situ ada kebijakan-kebijakan, ada menteri-menteri dan juga ada penambahan. Ini kan juga tentunya kita akan menyesuaikan di mana SOTK kita yang ada di Ponorogo. Satu misal di PU, ini kemarin hanya dinasnya di PU, tapi karena ada di pusat itu Menteri Perumahan. Ini nanti di sini ada PU, di sini sementara PUPR, perumahan akan kita ganti. Ini yang mendesak. Jadi kemarin eksekutif sudah mengirimkan perda program untuk perda yang akan datang, dan itu nanti mungkin hari ini kita sudah menerima dan sudah kita tetapkan untuk rencana perdanya. Nanti di awal-awal tahun lah itu akan kita garap untuk yang bersama dengan eksekutif. Yang lebih penting lagi dengan internal DPRD. Kita itu regulasinya, perdanya masih pakai perda yang lama. Perda tentang tata tertib itu sebagai angger-angger kita itu pakai perda nomor 1 tahun 2019. Ini karena kita masih berproses untuk menyusun perda untuk kepentingan tatip ini 2024-2029. Hari ini kita akan memulai
untuk pembahasan Perda Tata Tertib DPRD untuk DPR 2024-2029. Oke. Dan kita harapkan semoga juga apapun itu perda, khususnya 40 perda dari eksekutif dan juga 7 perda inisiatif dari legislatif juga bisa diimplementasikan sebaik-baiknya gitu, ya. Dan pastinya tidak hanya kuantitatif jumlah perdanya tapi juga kualitatifnya, bagaimana pada akhirnya program-program dari perda-perda ini juga bisa benar-benar memberikan kemaslahatan untuk masyarakat. Itu yang paling penting ya Pak. Iya. Sepertinya kita akan cukup sering ketemu setelah ini, jadi alhamdulillah kalau kita sering ketemu. Berarti nanti saya sama Mas Tori ini kan selalu hadir. Ya, semoga ya Pak ya. Terima kasih banyak Kang Wi sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan kita di Jawa Post TV, dan semoga kinerja dari DPRD Ponorogo bisa terus dimaksimalkan, dan pastinya masyarakat juga bisa merasakan efek positifnya juga ya. Ya, tentunya saya juga menyampaikan terima kasih atensinya, dan juga semoga semuanya diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih Kang Wi. Dan pastinya terima kasih juga buat pemirsa Jawa Post TV yang sudah menyaksikan obrolan kita bersama dengan Ketua DPRD Ponorogo, ada Kang Wi ya, yang sudah hadir di sini. Semoga juga bisa memberikan insight-insight yang positif dan juga memberikan banyak sekali manfaat untuk pemirsa Jawa Post TV. Dan masih banyak sekali tokoh-tokoh dan juga narasumber yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Tora Andromedia pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya.